Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaid Tanzir. Di video kali ini saya akan menjelaskan Cisco Packet Tracer CH6 Packet Tracer Skill Integration Challenge. Ini adalah Cisco Packet Tracer tentang routing RIP versi 2. Di soal sudah ditentukan region 1 dengan IP ini dan region 2 dengan IP ini 72.20.00 dan host-hostnya sudah ditentukan. Ini host-hostnya. Pada ini region 2 dan ini region satunya. Lalu pada subnetmas sebelumnya sudah saya buat. Di sini ada region region satunya sesuai soal khususnya. Lalu di sini ada region 2 khususnya juga sesuai soal. Lalu setelah tabel subnetmasnya jadi, kita menghasilkan addressing tabel pada region 1 router 1 pada ini dan addressing tabel pada region 2 router 2. Oke, setelah itu langsung saya penjelasan ke router yang sebelumnya sudah saya konfigurasi yang sebelumnya sudah saya buat. Pada region 1 router 1 pada ini saya mengkonfigurasi awal dari sini, masuk ke enable konfigurasi terminal, lalu mengasih nama hostname R1, enable scriptnya kelas, lalu mematikan no IP domain lockupnya dimatikan, lalu masuk ke jalur LAN konsolnya, lalu memasukkan password Cisco nya, login, lalu keluar, terus masuk ke jalur LAN FTI 0 sampai 4, lalu memasukkan password Cisco nya. Di sini interface serial 0/0 ini yang mengarah ke link ke B1R1. Nah, ini jadi IP-IP pada konfigurasi ini berakar dari addressing tabel for 1 ini dan addressing tabel for 2. Serial 0/0 ini mengarah link ke B1R1 pada ini dengan IP ini. Serial 0/1 juga mengarah ke link ke B2R1 ini dengan IP ini. Lalu interface serial 0/1/0 itu mengarah ke B3R1 ini. Jadi link router 1 ini mengarah ke B3R1 dengan IP 10.1.255.249. Lalu interface serial 0/1/1 itu dari router 1 ini mengarah ke ISP R1 dengan IP ini. Lalu saya menambahkan default menuju ISP1 agar yang akan didistribusikan ke RIP dengan IP route ini ke 0.0.0.0 subnetmasnya 0.0.0 default gateway-nya ini. Lalu router RIP-nya langsung masuk ke version 2. Di sini sudah dijelaskan di soal sudah ada. Lalu mematikan no auto summary, lalu masuk ke network 10.0.0.0 agar network yang ber-IP berawalan 10 bisa satu jaringan, lalu memasukkan pasif interface serial 0/1/1 diminta dari soalnya, lalu default information coordinates ini juga diminta dari soalnya. Lalu B1R1 pada ini sama dengan pada sebelumnya router 1, passwordnya juga sama, tinggal mengganti hostname B1R1 sesuai namanya. Lalu ini interface fast Ethernet ini adalah kaki-kaki switch dari router B1R1 ini. Jadi ini fast Ethernet 0 sampai fast Ethernet 1, 0/0 sampai fast Ethernet 0/1. Interface serial 0/0/0 itu dari interface ini, router ini menuju ke dari router ini menuju ke router 1 dengan IP 10.1.255.242. Lalu masuk ke router RIP version 2, matikan auto summary-nya, networknya masuk ke 10.1.0.0
10.0.0.0 agar bisa satu jaringan yang IP berawalan 10. Lalu ini passive interface, semua switch sudah saya berikan yang diminta dari soalnya. Lalu B2R1 ini sama seperti halnya B1R1, passwordnya sama, tinggal mengganti nama hostname B2R1 ini dengan mengganti IP fast Ethernet ini adalah kaki-kaki switch pada router B2R1 nya, tinggal ganti IP nya saja, dan subnet nya sama. Lalu serial 0/0/0 itu dari router B2R1 ini mengarah ke router 1 ini dengan IP 10.1.255.246. lalu di no shutdown semua interface harus, setelah dikasih IP, harus di no shutdown untuk mengaktifkan IP tersebut. Oke, di situ sudah. Lalu router RIP-nya version 2 sudah, mematikan auto summary-nya, lalu memasukkan network 10.0.0.0 agar IP yang berawalan 10 bisa saling agar bisa saling satu jaringan gitu. Passive interface ini adalah untuk kaki-kaki switch dari router B2R1 nya yang diminta dari soal juga. B3R1 ini bagian ini kan seperti halnya di B2R1, tinggal memasukkan hostname-nya. Nah, yang berbeda hostname sama IP pada interface ini. Lalu IP-nya berbeda dengan router-router yang lain. Ini adalah kaki-kaki dari router B3R1, kaki-kaki switch-nya. Ini adalah IP-nya. Lalu serial 0/0 ini mengarah ke router 1. Jadi ini mengarah ke router 1 ini dengan IP 10.1.255.250. Ini router RIP-nya juga sama, mematikan auto summary, masuk ke RIP 2 dulu, terus mematikan auto summary, terus mengasih network 10.0.0.0, lalu passive interface semua switch. Lalu ISPR1 pada ini masih sama halnya di router 1 pada konfigurasi router 1, tinggal mengganti hostname-nya, lalu mengganti interface serial 0/0/0 ini mengarah ke router 1. Jadi ini mengarah ke router 1 dengan IP ini serial 0/0/1 ini mengarah ke SP2. Jadi SP1 ini mengarah ke SP2 ini dengan IP ini, terus menemukan clock rate yang sudah ditentukan dari soal. Fast Ethernet 0/0 itu mengarah ke web, jadi ini ISP mengarah ke web dengan IP ini. Lalu setelah sudah, saya memasukkan static root agar ISP router 1 jalan ke region 1, bagian kiri, dan bagian kanan region 2 dengan IP root ini untuk bagian region 1 dan ini bagian region 2. Oke, setelah itu pada router 2 saya menkonfigurasi sama seperti router 1, tinggal mengganti hostname-nya, lalu menonaktifkan nama IP domain lookup-nya seperti router 1. Interface serial 0/0/0 ini mengarah ke bit 1R2, serial 0/0/1 mengarah bit 2R2, ini mengarah ke sini. Interface serial 0/1/0 mengarah ke B3R2. Jadi ini mengarah ke sini dengan IP ini. Lalu interface serial 0/1/1 itu mengarah ke ISPR2. Jadi ini
router 2 mengarah ke router ISPR2 dengan IP 209.165.210. Lalu static route-nya sudah saya atur. Ini adalah dari router 2 menuju ke LAN tiap cabang dengan IP route. Ini adalah ke B1R2, ini ke IP route mengarah ke B2R2, ini IP route untuk B3R2. lalu saya menambahkan satu default route menuju ISPR2 nya dengan IP route ini, IP route 0.0.0.0, subnet space-nya 0.0.0.0 mengarah ke serial 0/1/1. Jadi ini mengarah ke sini dengan IP route ini. Oke, lalu B1R2 nya sama seperti region 1 pada B1R1, tinggal mengganti hostname-nya, lalu mengganti IP pada kaki-kaki routernya untuk menuju ke switch yang ada di sini. Ini adalah untuk switch yang B1R2 nya. Ini juga, ini adalah ini. Lalu ini serial 0/0/0 menuju ke R2. Jadi ini menuju ke R2 dengan IP ini. Lalu default route-nya saya kasih 0/0/0/0 dan 0/0/0/0 agar bisa satu jaringan antara region 1 dan region 2. Oke, lalu B2R2 sama halnya dengan B2R1, tinggal mengganti hostname-nya, lalu mengganti IP fast Ethernet pada switch-nya. Ini juga sama ini sampai ini. Lalu mengganti interface serial 0/0/0 untuk menuju R2 nya, IP-nya diganti juga. Lalu ini juga tidak bisa diganti karena sama, agar bisa satu jaringan antara region 1 dan region 2. B3R2 sama halnya, tinggal mengganti hostname B3R2, lalu IP interface switch-nya kita ganti semua, lalu interface serialnya juga IP-nya diganti, ini menuju ke router 2. B3R2 itu yang ini. Lalu IP route-nya sama seperti yang di atas, B2R2 nya, agar bisa satu jaringan antara region 1 dan region 2. Lalu ISPR2, ini ISPR2. Nah, sama seperti konfigurasi sebelumnya, tinggal mengganti ISPR2, lalu interface-nya berbeda dengan B1 BB ini berbeda. Ini membutuhkan interface serial 0/0/0 untuk mengarah ke link ISPR1, serial 0/0/1 mengarah ke link router 2, fast Ethernet 0/0 mengarah ke web server. Static route-nya ini untuk region 2 dan ini untuk region 1-nya. Lalu sudah selesai and break memory. Lalu kenapa di sini kok masih 91, belum 100%? Karena di sini sudah dikonfigurasi passive interface pada semua yang diminta, tapi masih belum terincorrect gitu. Kita coba cek dulu pada B1R1 nya. Kita coba B1R1 ini. Kita masuk ke CLI, Cisco, enable, class, lalu kita tempelkan, kita cek apakah sudah ada. Kita masuk ke enable, lalu B1R1, coba B1R1. Ini sudah, sebelumnya sudah saya konfigurasi, tapi di sini belum incorrect gitu. Di ini, nah ini dicek tadi tidak bisa keluar karena
tidak tahu kenapa. Oke, di sini juga sama, tidak bisa incorrect pada passive interface seperti passive interface-nya. Oke, sekian dari saya, Muhammad Zakanjir. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Jika ada keperluan konfigurasinya atau butuh konfigurasinya, komen saja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.